Bismillahirrahmanirrahim. Khalqul kauni wa tahayyatuhu lil insan. Penciptaan alam dan persiapan alam bagi manusia. Ini kita lihat bagaimana Allah menciptakan alam raya ini sebagai persiapan untuk datangnya manusia. Ya. Wurudul imdad ala hasbil isti'dad. Ini. Datangnya anugerah itu tergantung kepada seberapa besar persiapannya. Jadi Allah menciptakan alam seindah itu karena yang akan datang itu anugerah terbesar juga yang berupa Nabi Adam. Khalaqallahu as-samawati wal ard. Allah menciptakan langit dan bumi. Allahul Khaliq, Allah lah pencipta. Khalaqas samawati wal ard. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Wa khalaqa ma fihima min makhluqatihi hayyatan. Dan menciptakan apa yang ada di antara langit dan bumi min makhluqatin, dari makhluk-makhluknya, hayatan, hidup, kal malaikati, seperti malaikat, wal jin wal insi, dan manusia. Waqad akhbarana Allah fil Quran, dan Allah mengabarkan kepada kita di dalam Al-Quran, annahu khalaqas samawati wal ard, sesungguhnya Allah itu menciptakan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan di antara keduanya, fi sittati ayyam, selama berapa hari? 6 hari. Allah menciptakan langit dan bumi dalam jangka 6 hari. Wa anna arsyahu, dan sesungguhnya arsy itu apa ya? Singgasananya Allah Subhanahu wa taala, kana alal ma'i, ada di atas air. Coba bisa dihayalkan ya. Haram menghayalkan bagaimana singgasananya Allah di atas air ya, karena ini hanya berupa deskripsi ya, sesuai dengan kemampuan manusia. Jadi singgasana itu bukan tempat seperti singgasananya raja. Kalau ada singgasana seperti kursi, berarti Allah itu punya tempat. Padahal Allah itu tidak punya tempat, tidak bertempat. Ini hanya bahasa yang sesuai dengan jangkauan akal manusia. Laisa kamislihi syai'un. Allah itu tidak bisa dibayangkan, karena bayangan kita itu memiliki referensi terhadap apa yang pernah kita lihat. Ya, apa yang pernah kita lihat? Pernah lihat hantu? Enggak pernah kamu, enggak pernah. Pernah enggak? Enggak pernah. Kalau saya suruh kamu untuk membayangkan hantu, coba sekarang hayalkan tentang hantu. Kira-kira apa yang muncul di benak kamu itu? 1, pocong. 2, kuntilanak. 3, sundel bolong. Wa akhawatuha ya, wa ala alihi wa ashabihi ajmain ya, semuanya. Kenapa muncul hantu yang berupa sundel bolong? Kenapa? Karena sebelumnya kamu sudah punya gambaran tentang sundel bolong yang kamu dapatkan dari mana? Film, YouTube. Itu ya. Ya, itu. Jadi bayangan yang kamu tangkap dalam otak kamu itu berupa proyeksi, pemantulan dari apa yang pernah kamu alami sebelumnya. Tuh. Paham ya? Jadi bagaimana membayangkan Allah Subhanahu wa taala? Tidak bisa. Membayangkan surga enggak bisa. Makanya kemudian Allah itu menggunakan bahasa-bahasa yang pernah dialami atau pernah dilihat oleh manusia. Misalnya surga itu nanti akan ada sungai susu. Karena madu dan susu itu sesuatu yang pernah dialami oleh manusia, bisa dibayangkan kemudian, kan ya. Kalau Allah menggunakan bahasa asli misalnya, nanti di surga ada equaliped misalnya. Apa bayangan kamu tentang equaliped? Apa? Equaliped tuh enak sekali rasanya. Ada bayangan kira-kira? Enggak nyambung kemudian bahwa surga itu membuat kamu tertarik melakukan kebaikan gara-gara equaliped ya. Enggak tertarik, apa equaliped, apa lepet, begitu kan ya. Makanya Allah menggunakan bahasa-bahasa yang relate, tahu relate ya, nyambung.
berhubungan dengan apa yang biasa dialami oleh manusia. Buah-buahan, sungai, terus ada bidadari, segala kenikmatan yang luar biasa. Termasuk bahasa arsy ini, singgasana ini menunjukkan tentang apa? Singgasana itu identik dengan apa singgasana itu? Hah? Ya, dengan apa? Dengan sesuatu yang megah, tentang suatu kekuasaan yang luar biasa, singgasana gitu ya. Kalau kita bicara tentang misalnya istana, apa yang kamu bayangkan tentang istana? Sesuatu yang bangunan yang besar, istana, gembel. Apa yang kamu bayangkan tentang gembel? Hah? Sesuatu yang menyedihkan ya, orang-orang yang kotor, iya kan? Gembel, sering minta-minta, gembel itu ya. Preman, apa yang kamu bayangkan? Iya, orang yang punya tato gitu kan ya, antingan sebelah gitu ya, sebelahnya hilang entah kemana, terus kemana-mana dia berbuat onar gitu kan ya. Jadi ada muncul bayangan dari sebuah kata. Makanya Allah menggunakan kata-kata arsyun. Apa? Singgasana. Singgasana. Alal ma'i, di atas air. Ini bahasa metaforisnya. Wa huwa alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana arsyu 'alal ma'. Allah yang menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. 6 hari ya. Wa kana arsyu 'alal ma', dan adanya arsy Allah itu di atas air. Ini lalu muncul ini ya, pemikiran orang Yahudi yang lucu ini ya. Waqad za'ama, dan sungguh menyangka al-yahudu orang Yahudi, al-kafirun yang kafir. Orang Yahudi itu tidak semuanya kafir, karena Yahudi itu mengikuti agama Nabi siapa? Nabi Musa. Nabi Musa sebelumnya Nabi siapa lagi? Jadi Bani Israel itu dari Nabi Yakub alaihissalam. Yahuda itu adalah salah satu keturunan Nabi Yakub, Yahudi. Ini tidak semuanya kafir. Yang kafir ini, al-kafirun yang kafir fi akadibihim, di dalam peingkaran mereka. Apa kata mereka? Anallaha, sungguhnya Allah, lamma khalaqas samawati wal arda, setelah menciptakan langit dan bumi, fi sittati ayyam, selama 6 hari. Terus apa? Ta'iba, leso Allah, leso, loyo. Kerja bikin langit dan bumi 6 hari terus menerus, maka pada hari ke-7 Allah apa? Ta'ib, leso, loyo. Ada lempongok lah. Kata siapa ini? Kata orang-orang Yahudi. Fastaroha fil yaumis sabi, maka pada hari ke-7, pada hari Sabtu, Allah kemudian istirahat, Pak. Istirahat, healing, Pak. Ya Allah, wa huwa yaumus sabti, dan itu pada hari Sabtu. Makanya hari Sabtu itu merupakan hari liburnya atau hari rayanya orang Yahudi. Hari Ahad itu hari besarnya orang Nasrani, orang Kristen kan ya, antara gereja. Terus hari Sabtu itu adalah hari besarnya orang Yahudi. Hari Jumat itu Yaumun Adim, hari besarnya orang Islam. Kenapa orang Yahudi itu mengatakan hari Sabtu itu hari besarnya? Karena pada hari Sabtu itulah Allah itu istirahat. Makanya mun Allah libur, umatnya juga harus libur. Iya, tali alako dak nyembah Allah Subhanahu wa taala. Mun kita kan Jumat yang libur ya. Jumat libur kita. Kalau orang Nasrani hari Ahad libur. Kalau orang Yahudi Sabtu libur. Karena Allah itu capek dan ya Allah, orang ngajar. Ini kurang ngajar ini. Pak Allah capek, rekan manusia, rekan mesin ya. Fakadzabahumullahu fi sharhil Quran, maka Allah kemudian merespon pandangan orang Yahudi yang kafir itu di dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah? Walaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub. Kami telah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, dan tidak sedikit pun menyentuh kepada kami al-lughub, kecapean. Tak leso janallah ya. Mun Allah leso kena. Dia pada ben makhluk. Naudzubillah min dzalik. Ini gimana ini ya? Macam-macam ya. Orang-orang kafir juga menyangka Allah itu punya putri, dia anak bini.
Siapa itu? Para malaikat adalah putri-putri Allah, banatullah. Para malaikat itu, malaikat Jibril, Israfil itu anak biniin Allah Subhanahu wa taala. Mak bisa ya. Allah di anak laki, siapa? Yesus itu ya. Allah itu Tuhan Bapa. Di anak laki mana? Yesus. Di bini, siapa mana? Maryam. Bahasa orang-orang sana bukan Maryam tapi Maria, Bunda Maria. Yesus itu di bini ternyata. Mana siapa? Magdalena. Di mana Magdalena anak-anak? Jangan-jangan itu adalah salah satu istrinya Yesus ya. Karena Yesus itu nabi, Yesus itu kan nggak punya istri kan ya? Dua nabi nggak punya istri. Satu siapa? Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua siapa? Nabi siapa? Nabi Yunus. Nabi siapa? Nabi Yahya alaihissalam. Kenapa dua-duanya tidak punya anak? Nabi Yahya lahir dari bapak ibu yang secara medis sudah tidak bisa punya anak. Nabi Yahya itu lahir dari Nabi Zakaria. Ya. Nabi Zakaria istrinya itu sudah tua menopause, umur 80 tahun. Nabi Zakaria sudah lebih 100 tahun usianya. Secara medis sudah nggak bisa. Nabi ini sudah 50 tahun itu ke atas, tak bisa dia anak. Kenapa? Karena sudah rahimnya itu sudah kering, menopause. Makanya tidak haid lagi kan ya? Umur 50 tahun itu. Kayak laki. Kalau umur 50 tahun itu kibisan di anak itu. Itu kibisan di anak itu. Kayak laki tidak pernah menopause. Kayak laki tidak pernah kekeringan. Selalu subur. Munek bini 50 tahun sudah menopause itu. Iya. Makanya kemudian dari Nabi Zakaria dengan istrinya yang sudah menopause itu lahirlah Nabi Yahya alaihissalam. Karena lahir bukan karena hubungan biologis yang semestinya, lahir karena karunia dan kemustajaban tempat Siti Maryam berdoa di mihrabnya. Akhirnya Allah memberikan anugerah anak kepada Nabi Zakaria yang berdoa di tempat itu. Maka Yahya pun secara biologis ini ya tidak kepada perempuan. Tidak ditakdirkan suka sama perempuan. Nabi Isa alaihissalam ibunya nggak punya suami. Jadi kelahirannya tidak lewat hubungan suami istri. Tapi cuma Ruhul Kudus meniupkan sesuatu lalu kemudian Siti Maryam mengandung. Bukan lewat proses suami istri. Nah kemudian Nabi Isa apa yang terjadi juga kepada perempuan ditakdirkan untuk tidak bisa. Jadi mun budak laki tak abini Allah norok Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam ya. Tak apa aja norok Nabi kan ya. Sunnah Nabi berarti. Sunnah Nabi Isa dan Nabi Yahya. Enggak suka pada perempuan. Nabi Zakaria, Nabi Yahya ini. Dua-duanya nabi yang tidak punya istri ya. Karena kata sebagian ulama secara biologis sudah tidak punya kehendak ke arah itu karena proses kelahiran keduanya juga tidak lewat proses hubungan sebagaimana suami istri gitu ya. Tak bisa dah. Apa pengaruh ternyata? Apa pengaruh? Mun beda anak lahir tanpa lewat suami, tanpa lewat seorang ayah, ada juga pengaruh biologisnya juga tumbuh di hatinya untuk tidak suka kepada orang lain ya Allah. Apa pengaruh ya? Oke, lanjut. Walugub huwa at-ta'ab. Allah tidak pernah capek walaupun sudah bikin langit dan bumi itu selama 6 hari 6 malam fi sittati ayyam. Fayamfi Allah subhanahu wa ta'ala an nafsi annahu massau ta'ab lamma khalaqas samawati wal ardh. Allah juga menafikan terhadap dirinya bahwa dirinya itu tidak pernah merasa capek sekalipun Allah sudah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. 6 hari versi Allah Subhanahu wa taala ya, bukan 6 hari versi kalender kita. Mulai dari Senin, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Bukan seperti itu. 6 hari versi Allah Subhanahu wa taala.
Paham ya? Mengapa Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari? Kok tidak kun fayakun langsung jadi? Kenapa? Ya ada kun fayakun langsung jadi. Ada kun fayakun masih berproses. Kayak bayi dalam kandungan itu ya, kun fayakun 9 bulan, baru kemudian pas lahir. Gitu. Ada yang butuh proses, ada yang langsung kun fayakun jadi. Berproses ini ya. Allah bikin langit dan bumi juga berproses, apalagi hambanya berproses itu. Tak bisa jalan tikus tuh ya, jalan pantas, jalan pintas itu nggak bisa itu. Harus berproses ya. Berproses. Untuk berproses itu seperti apa? Seperti pohon yang ditanam, tak aramu. Akhirnya kena angin puting beliung langsung rebu. Jadi lewat usaha berproses dari awal itu biasanya kuat. Suami istri ini. Kekayaan yang mereka dapatkan tidak lewat proses. Misalnya selake sogi ya. Pas bede nih bini taroka selake karena selake itu sogi. Sebini asalnya tak sogi dah. Karena alake orang sesogi langsung sogi dia itu. Itu soginya itu namanya sogi karbitan, tidak lewat proses. Lama-kelamaan selaki miskin karena sudah jobnya sudah tidak ada, usahanya bangkrut. Apa yang terjadi? Sebini akhirnya meninggalkan dia. Banyak itu sudah artis itu sekarang itu kan dikabarkan seperti artis siapa itu namanya, ditinggal itu oleh istrinya itu. Kenapa? Cintanya istrinya itu tak aramu ka selake, tak aramu ka selake. Karena cinta sementara, karena kaya nyata ada. Tempes dia cintanya, Mas. Lain mundur dari sejak kecil, sejak awal miskin berdua pasoki itu biasanya kuat itu. Kuat itu. Aramu itu sudah berproses. Tak giling-gil ya. Wa akhbaranallahu anna samawati wal arda. Saya tanyakan lagi, berapa hari Allah menciptakan langit dan bumi? 6 hari. 6 hari. Apa kata orang Yahudi yang kafir tentang Allah Subhanahu wa taala setelah Allah menciptakan langit dan bumi? Capek. Hari apa Allah capek? Hari Sabtu. Ngapain Allah pada hari Sabtu? Istirahat. Kata siapa ini? Kata orang Yahudi. Bagaimana respon Allah Subhanahu wa taala untuk menanggapi omongan kacau orang Yahudi ini? Tidak pernah capek. Gimana, Gib? Tadi wa ma massana min lugub. Tidak menyentuh sedikit pun min lugub dari rasa capek. Oke. Tunggu sudah. Wa akhbarana Allahu anna samawati wal arda kanata ratqan multasiqataini fafataqahuma wa fasala bainahuma. Allah juga mengabarkan kepada kita bahwasanya langit dan bumi dulunya itu adalah ratqan. Ratqan itu artinya apa? Ratqan itu berdempet. Multasiqataini dan cekak. Apa cekak itu ya? Dempet dan melekat. Lasoko ya. Ada yang dempet tapi tidak melekat. Ada apa enggak? Ini kayak kamu nyandar ke tembok. Itu lengket. Itu bukan lengket ya. Enggak lengket tuh ya. Tapi juga enggak lengket, tapi hanya apa? Mak cekak. Dempet tapi tidak lengket. Tahu dempet ya? Apa dempet tuh? Nalket tapi tidak lengket, tak cekak gitu. Langit dan bumi itu dulu itu dengket dan lengket. Maka Allah fabataqahuma, Allah kemudian memisahkan keduanya, wa fasala bainahuma. Yang lengket oleh Allah diputus, yang apa tadi itu? Lengket dan ya dempet ya. Dempet ini lengket tak bisa dibuka, maka fafataqahuma Allah kemudian yang lengket dihilangkan, yang menyatu akhirnya dipisahkan.
Langit dan bumi akhirnya terpisah kemudian, seperti yang kita lihat sekarang ini. Jadi langit dan bumi lambok menyatu hari ini, dipisah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat apa yo? Ya mungkin langit lambok cek semaan mungkin, termasuk matahari cek semaan lambok mungkin. Oleh Allah kemudian dipisah begitu ya, dipisah. Kata orang-orang ahli fisika, bumi itu dan juga planet-planet yang lain itu seperti bintik-bintik yang ada di balon. Coba ini balon ini ya. Ini ada bintik-bintiknya ini. Ini balon. Ini balon. Ini ada bintik-bintiknya ini kan sini ya. Ini bintik-bintik. Ini kalau ditiup ini balon ini ditiup ya, ditiup ini. Ini kan membesar. Kira-kira bintik-bintiknya itu semakin dekat atau semakin jauh? Semakin jauh. Jadi kata ahli fisika, dulu alam ini itu tidak mengembang seperti balon yang belum ditiup. Jadi antara Jupiter ya, Jupiter apa Jupiter kata? Jupiter ya, Jupiter, Venus, lambang Apollo, matahari, bumi itu berkumpul. Kemudian ditiup oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mengembang. Akhirnya apa? Berpisah kemudian, makin jauh. Begitu. Jadi bumi ini mengembang pada batas tertentu, kemudian seperti balon kalau ditiup sampai batas maksimal, apa yang terjadi? Meletup. Akhirnya itu meletup ya, meledak ini ya. Nanti ini juga akan meledak kapan? Pada hari kiamat. Ketika meledak yang asalnya jauh mendekat, abentor Pak. Bumi ben matahari abentor. Matahari ben bulan abentor. Tidak Pak. Palengan teka langit ben bumi. Kiamat tuh Pak. Saling berbentur. Kan masuk akal kan ya? Jadi mengembang, pas letup seketika langsung pas. Yang asalnya menjauh mendekat dengan skala kecepatan yang luar biasa. Pak bentor Pak. Lumayan. Tabrakan tuh. Alawalam yaral ladzina kafaru, apakah tidak melihat orang-orang kafir annas samawati wal arda, sungguhnya langit dan bumi kana taratqan fafataqnahuma, dulunya keduanya itu ratkon dempet, fafataqnahuma maka kami memisahkan keduanya, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan kami jadikan dari air kulla syai'in, setiap sesuatu itu hayyin, hidup. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Afala yu'minun, apakah mereka tidak beriman? Wa ja'alna fil ardi rawasiya, dan kami jadikan di muka bumi itu rawasiya, pasak. Tahu pasak ya? Apa pasak? Ada istilah, ada pantun. Nah, bukan pantun ya. Kata-kata mutiara itu besar pasak daripada tiangnya. Apa pasak itu? Pernah dengar ya? Pernah dengar? Orang gajinya sebulan 1 juta, tapi pengeluarannya 2 juta. Bangunnya tatanggena lebih besar pasak ketimbang tiangnya. Apa pasak? Pasak itu untuk mencekak paku, memberi tiang listrik ya. Ini mana tak geger berapa? Dikasih pasak di sini. Ini namanya pasak. Mun paku ada pasak, lebih aja timbang tiangnya. Nah, itu berarti orang yang pendapatannya sedikit tapi pengeluarannya lebih besar. Tade ya. Pako lebih rajin timbang romana. Oh iya. Aku bae Roma ya. Pokoknya rajo. Rajo nderi kajuna saya bakwa. Tompas berkang tokang ya. Rusak itu ya. Jadi Allah menciptakan di muka bumi itu rawasya, paku-paku antamida bihim, yang bisa menstabilkan. Wa ja'alna fiha fijajan subulan la'allahum yahtadun. Apa pasak di muka bumi ini? Apa pakona bumi?
Gunung ya, itu pasaknya bumi, itu pako itu. Nah, ini bangku ini kuat gara-gara apa? Ini ada paku. Bumi itu stabil, tak gonjang-ganjing itu karena ada apa? Ada gunung. Gunung Paletu kabeh itu satunya langsung itu Mas. Bumi itu begini. Dalam tafsir Al-Lusi begini ya. Dulu bumi pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, bumi kagak beban Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali itu abu kulubuk itu. Seperti manuk baru ditangkap sabak ka dalam korong. Abu kulubuk itu. Tadi bujuk sekaluara. Abu kulubuk. Bumi pertama kali Allah ciptakan abu kulubuk itu. Kalau kada aja. Lalu Allah menciptakan gunung. Pako ben Allah lewat gunung-gunung. Gunung itu mengintari bumi ya. Jadi Amerika, Asia, Afrika, Australia itu sampai Indonesia itu ada gunungnya semua itu. Itu mareta abu kulubuk. Bisa dibayangkan Indonesia pada ada gunung nggak? Lengan Indonesia aja nggak? Kalau Amerika, iya kan? Asal geser itu kemudian Pak, gonjang ganjing seperti itu. Makanya tsunami itu merupakan retakan lempengan bumi seaguli itu. Dan itu berkaitan dengan apa? Gunung. Di timur daerah-daerah dekat dengan pegunungan yang aktif seperti Jepang itu sering terjadi apa? Gempa bumi dan tsunami. Aguli walana. Apa sih aguli bumi? Pocur beda pahakona gunung. Mumpah tadi pahakona aguli terus. Alhamdulillah min dzalik ya. Tak bisa tedung kita dak. Ali guli terus, aja kunjuk terus. Eta lonta lagi kita benar itu. Tasek ning lauan Pak ngangka aing itu Pak. Ngangka itu Pak. Pak nyanter karo mana kita itu. Nyanter itu, silaturahmi itu. Ya Allah, naudzubillah ya. Lanjut. Kanatil ardu, ada bumi multasiqatan bis samawat. Dempet dengan melekat dengan langit. Fafasalallahu anha, maka Allah kemudian memisahkan langit. Kama tusrohu al ayat, kama tusrohu al ayat, sebagaimana ayat ini menjelaskan. Kanata ratqam fafataqnahuma. Qala al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani fi kitabihi Mufradatu Al-Fadil Quran yang sudah kita bahas pada materi pertama tadi, anir radqi wal fatqi, tentang makna ar-radqu dan al-fatqu. Ar-radqu ad-dhammu al-iltiham hilqatan kamna amsunatan. Ar-radqu itu bermakna ad-dhammu, menyatu. Wal iltiham artinya juga menyatu. Hilqatan ciptaannya, amsunatan atau buatannya. Qala ta'ala, Allah berfirman, kana tarotkon, keduanya langit dan bumi itu asalnya rotkon. Apa? Mundomataini. Mundomataini. Keduanya dulu itu berkumpul. Mundomataini. Wal fatku, adapun fatku, al faslu bainal muttasilaini, memisahkan di antara dua hal yang bersambung. Wa huwa didrodki, dan keduanya, dan itu merupakan lawan dari ar-radku. Ar-radku itu artinya bergabung, menyatu, sementara al-fatku itu artinya memisahkan. Qala ta'ala, Allah berfirman, kanata radqan fafataqnahuma, keduanya radqan, menyatu, fafataqnahuma, maka kami kemudian memisahkan keduanya, ar-radqu dan al-fatqu. Paham ya? Oke, ulang lagi. Allah menciptakan langit dan bumi berapa hari? 6 hari. Pada asal muasalnya langit dan bumi itu bagaimana? Dempet dan lengket. Kemudian dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi langit dan bumi sudah pisah sekarang. Cerita itu sudah selesai ya. Setelah berpisah, apa yang terjadi setelah cerai keduanya ini? Lamma fasalallahu al-arda anis sama, setelah Allah itu memisahkan bumi dari langit, apesa, maka
Yang kedua, pertama Allah menciptakan penciptaan dulu. Setelah menciptakan, memisahkan langit dan bumi. Setelah memisahkan, Allah ini anzala 'alaihal ma. Allah menurunkan air ke atas bumi itu. Ini ya, langkah ketiga. Allah menurunkan air ke atas bumi itu. Wahayya ahalil hayah, dan menyiapkan Allah itu akan al-arda lil haya, untuk kehidupan. Wa ja'ala sholihatan lil aisy 'alaiha, dan Allah menjadikan bumi itu sholihatan, layak, lil aisy, untuk kehidupan, 'alaiha, di atas arda. Tamhidan li khalqil kainatil hayyati 'alaiha, untuk menyambut penciptaan makhluk hidup di atas bumi itu. Dipersiapkan Allah Subhanahu wa taala ini. Walihada, karena itulah zakaratil ayatu, Allah menyebutkan zakaratil ayatu, ayat tersebut menyebutkan al-ma'a, air. Wa annahu, kan sesungguhnya air, aslu kullil ahya, adalah asal dari segala sesuatu. Ba'da dzikroha, setelah menyebutkannya langit, setelah menyebutkannya ayat, lifasil ardi, akan terpisahnya bumi, anis samai, dari langit. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan kami jadikan minal ma'i, dari air, kulla syai'in hayyin, setiap sesuatu yang hidup. Afala yu'minun, apakah mereka tidak beriman? Wa tadullu, dan menunjukkan ayatul Quran, ayat Al-Quran, ala anna Allah, sungguhnya Allah Ta'ala, khalaqas samaa awalan, menjadikan langit pertama kali. Summa khalaqal arda, kemudian Allah menciptakan bumi. Ba'da dzalik, setelah itu. Ini ayatnya. A antum asyaddu khalqan amis samaa'u banaha. Jadi Allah menyebutkan sama dulu. Rafa'a samkaha fasawwaha, meninggikan atap langit. Wa utasa lailaha wa akhraja duhaha, mengeluarkan malam dan mengeluarkan waktu duha. Wal arda, setelah as-sama Allah menyebutkan al-arda. Ba'da dzalika dahaha, Allah menghamparkan bumi. Akhraja minha ma'aha wa maraha, dan mengeluarkan dari bumi ma'aha, apa? Air, wa mar'aha, dan tempat gembala. Wal jibala, setelah bumi diciptakan, mereka abu gulubuk, Allah menciptakan wal jibala arsaha, langit-langit sebagai pasaknya. Mata'an lakum wa li'an'amikum, sebagai kesenangan bagi kalian dan juga binatang ternak kalian. Oh, begitu ternyata ya. Pertanyaan saya pertama, lebih dulu mana Allah menciptakan langit dan bumi? Langit. Setelah Allah menciptakan langit, Allah menciptakan apa? Bumi dulu, bumi. Ini kan ceritanya langit dan bumi ya. Malam kan gak ikut-ikutan dengan ya. Setelah itu oleh Allah keduanya diapakan? Dirakitkan ya, didempetkan. Setelah dempet, diapakan Allah Subhanahu wa taala? Dipisahkan. Setelah berpisah, apa yang Allah lakukan? Menurunkan kemana? Agar apa? Agar ada kehidupan, Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Jadi intinya itu yang bisa menghidupkan itu cuma satu, apa? Air. Jadi air itu merupakan asal segala sesuatu yang hidup. Pohon bisa hidup karena ada air. Manusia ada air. Hewan juga karena ada air ya. Lebih penting mana antara air dengan makanan? Air ya. Orang bisa nggak makan selama seminggu, tapi nggak bisa hidup selama 3 hari tanpa minuman. Air itu ya. Air.
Jadi air itu penting ya. Lamba ada cari tanah aing jual. Mun sekarang air itu bahaya jual. Dijual di mana-mana sekarang. Harganya sudah mulai mahal air itu. Berlomba-lomba jual aing sekarang. Kenapa? Air yang ada sudah tidak layak dikonsumsi. Banyak yang tidak layak dikonsumsi. Lamba nih tang Roma di daerah Kota Sumeneb. Tahun 95 ki biasa mandi ka sumur, nginum ka ing sumur. Musim kemarau tatangke itu ngiba ember ngiba jurigin ngalain ngi sumur. Ege bakal romane sabak ngi kenti atau ngi tempat air gentong untuk diminum. Sekarang sumur mate semua. Kenapa? Tahu? Bukan nggak ada sumbernya, ada sumbernya. Nyolpu bakun. Kenapa? Campuran kenapa? Hah? Bukan, PDAM itu ada karena air sumur sudah nggak layak diminum. Kenapa mata layak diminum? Campur ben aing WC. Sekarang mun lamba orang atai di mana? Sungai. Tahinya. Ini ngojak apa kana? Untuk ngojak tahi kana. Tinjanya ya. Atau tahunya ya. Tahunya itu dimakan ikan, ya kan ya? Ikannya dimakan orang. Ya kan ya? Ikannya jadi tahi-tahinya dimakan ikan. Seperti itu Pak alir-kulir seperti itu ya. Dan enggak itu fakta ya. Semakin banyak tahu yang dikeluarkan, polempo jugoon. Polempo ekakan lempo ya sing akan. Sing akan lempo bunyak dia sing bakal keluar. Pokoknya itu siklus kehidupan itu, antar potor itu. Semakin banyak yang dikeluarkan, ikannya semakin polempo. Pancing benorek ekakan. Itu dulu ya. Jadi tidak ada WC itu dulu itu tidak ada WC. Sekarang sudah sungai itu tak pakai baju sudah ada. Orang sudah mulai gengsi atau ning sungai. Nomor 2, sungai sudah punya asat sudah. Sudah tak ada aingnya sekarang. Sudah asat. Makanya orang berlomba-lomba bikin apa? Bikin WC. Apa singkatan WC? Apa? Tadi ada yang betul. Apa tadi singkatan WC? Hah? Bukan water closet ya, water close ya, water close. Air yang berputar. WC itu kan sekarang itu kan berputar itu kan ya, itu water close itu. WC itu, WC itu untuk membuang kotoran itu ada penampungnya. Penampungnya tak beton dak. Mengenai beton tidak ada penyerapan air. Makin lama mengenai beton tempat penampungan kotoran itu makin lama makin cepat keluar pas membeludak bisa letup. Akhirnya tempat pembuangan itu tak ecor tanah biasa. Semua kotoran itu nyerap ke tanah. Tanah membawa kemana-mana itu kotoran itu termasuk masuk ke dalam sumur. Jadi mun jarak 10 meter antara WC dan sumur, pas sumur terkontaminasi alias terpengaruh oleh aura WC. Saya salah jening pas robana bekpelai ke kuning-kuningan. Iya. Bekpelai itu, Bang. Bekpelai ke kuning-kuningan itu. Maringis ya. Bekpelai ke kuning-kuningan itu bahayanya.